Selanjutnya mengenai integral tertentu. Kita sudah mempelajari integral tak tentu, kita berpindah ke integral tertentu. Integral tertentu berbentuk sebagai berikut. Integral fx dx dengan batas a sampai b itu adalah fb dikurangi fa. Dengan fb dan fa adalah hasil substitusi nilai a dan b kepada hasil integral fx dx. Saya langsung memberikan contoh. Jika kita memiliki fungsi 0 sampai 2 batas atas dan batas bawah, batas atasnya 2, batas bawahnya 0, dari fungsi 2x dx, maka kita pertama-tama menghitung integral dari 2x, yaitu kita tahu bersama 1/2 x pangkat 2, lalu kita tuliskan batas atasnya 2 dan batas bawahnya di bawah yaitu 0. Setelah itu kita substitusikan yang di atas dikurangi yang bawah, yaitu 1/2 dikali 2 pangkat 2 dikurangi 1/2 dikali 0 pangkat 2. Jawabannya adalah 1/2 dikali 4 sama dengan 2. Jadi untuk integral tertentu itu tidak menggunakan nilai C, tetapi mensubstitusikan nilai yang ada pada batas bawah dan batas atas. Contoh yang kedua, integral 1 sampai 3 dari fungsi x pangkat 2 kurang 4x ditambah 2 dx. Jadi kita integralkan dulu yang di dalam, yaitu 1/3 x pangkat 3 dikurangi 1/2 dikali 4x pangkat 2 ditambah 2x dengan batas bawah 1, batas atas 3. Lalu kita substitusikan nilainya, yaitu 1/3 dikali 3 pangkat 3 dikurangi 1/2 kali 4 ini adalah 2 dikali 3 pangkat 2 ditambah 2 dikali 3, lalu kita kurangkan dengan memasukkan 1, tetapi yang di sebelah kanan ini harus kita tutup kurung karena tanda minus untuk semua yang di belakang. Mengapa tadi kita tidak tutup kurung? Karena di belakangnya ini jelas nilainya 0. Kita tutup kurung seperti itu, lalu kita hitung 1/3 dikali 1 pangkat 3 dikurangi 2 dikali 1 pangkat 2 ditambah 2 dikali 1. Jadi nilai X yang di atas kita ganti semua dengan 1. Setelah itu kita hitung 3 pangkat 3, 27 dibagi 3 kembali ke angka 9. Dikurangi 3 pangkat 2 itu adalah 9. 3 pangkat 2 adalah 9 dikali 2 18 ditambah 6 dikurangi semua nilai yang di belakang. 1 pangkat 3 1 kali 1/3 tetap 1/3, lalu 2 kali 1 pangkat 2 kurang 2 ditambah 2. Kita lihat di sini minus 2 ditambah 2 itu 0. Jadi kita punya jawaban 9 kurang 18 ditambah 6 dikurangi 1/3, karena hasil ini adalah 0. Selanjutnya kita hitung ini. 9 ditambah 6 15 dikurangi 18 itu minus 3 dikurangi 1/3. Jadi jawabannya adalah minus 3/3, atau kalau kita ubah dalam pecahan murni ini jawabannya adalah minus 10/3. Jadi nilai dari tertentu, nilai integral tertentu dari fungsi ini adalah minus 10/3. Jawabannya bisa negatif dan bisa positif. Nanti di materi aplikasi integral kita akan membahas tentang luas daerah. Luas daerah ini menggunakan sistem yang sama dengan integral tertentu ini. Caranya sama, yaitu kita hanya diberikan kurva, lalu kita diberikan batas bawah dan batas atas. Kalau nanti jawabannya negatif, berarti itu tandanya kurvanya ada di bawah sumbu X. Jadi materi integral tertentu seperti menghitung luas daerah. Saya lanjut.
dengan materi luas daerah pengantar saja. Untuk integral tertentu prinsipnya sama, diintegralkan seperti biasa, tetapi hasil akhir itu dimasukkan angka yang tercantum, yaitu yang atas dikurangi yang bawah, tidak menggunakan tambah C di belakang. Nah, di bagian materi aplikasi integral sebagai introduksi, aplikasi integral yang pertama itu yang dipelajari adalah luas daerah. Luas daerah ini sebenarnya adalah masalah yang simpel kalau kita memiliki bangun-bangun yang mudah seperti ini ya. Kalian bisa mengetahui bahwa luas dari dari bidang ini adalah panjang kali lebar, ataupun kalau dia berbentuk seperti lingkaran, Anda akan mengatakan bahwa luas lingkaran ini adalah PR square atau PR kuadrat. Jadi ini adalah bidang-bidang yang sudah biasa. Kalau saya gambar segitiga, Anda akan bilang luasnya adalah 1/2 alas kali tinggi. Tetapi bagaimana jika daerahnya itu tidak teratur? Misalkan saya berikan sebuah bidang kartesius lalu terdapat kurva yang berbentuk demikian, lalu Anda diminta untuk menghitung luas daerah dari A sampai B. Berapa luas daerah yang dimaksud? Nah, di sini kita akan kesulitan jika kita menggunakan bidang yang teratur. Di sini ada bidang yang tidak teratur ya, karena di sini ada lengkungan, sehingga hal seperti ini akan sulit dihitung luas daerahnya. Kita agak sulit memastikan berapa luas daerah di bagian ini. Nah, di dalam materi integral itu terdapat pendahuluan mengenai integral Riemann. Seseorang yang menemukan metode untuk menghitung luas daerah jika bidangnya tidak teratur, yaitu dia membagi dengan menjadi kotak-kotak yang kecil. Lalu kotak-kotak itu dihitung luasnya dengan panjang kali lebar, rumus kotak ya. Kita lihat di sini di bagian atas ini dia tidak membentuk kotak sebenarnya karena ada lengkungan di bagian atas. Sehingga sebenarnya kalau kita menghitung luas daerah ini hanya sebagai pendekatan limit. Jadi materi limit turun ke turunan, lalu dari turunan nanti datang ke materi integral, itu pun tetap menggunakan limit. Jadi kita menghitung luas daerah bagian yang lengkung ini itu hanya pendekatan saja dengan persegi panjang ini. Semakin kecil persegi panjang yang ada, berarti dia akan semakin akurat menghitung bidang yang tidak teratur ini. Jadi integral tertentu untuk menghitung luas daerah pun itu sebenarnya adalah sebuah konsep limit. Nah, pada intinya kalau kita menghitung luas daerah menggunakan integral lalu jawabannya negatif seperti tadi, itu berarti bidangnya itu berada di bawah sumbu X, nilainya negatif. Tetapi karena luas daerah selalu positif, maka sebenarnya kalau kita menghitung luas daerah jawabannya yang tadi adalah 10/3. Itu kalau ditanya luas daerah. Tetapi kalau hanya disuruh hitung integral, maka jawabannya adalah minus 10/3. Cuma kalau soal ini muncul dalam menentukan luas daerah, maka jawabannya adalah positif 10/3 karena tidak ada luas yang negatif. Menghitung integral tertentu bisa negatif, tetapi menghitung luas daerah itu selalu memberikan jawaban positif karena luas itu selalu positif. Saya akan memberikan sebuah contoh di sini. Andaikan saja kita memiliki sebuah fungsi yang akan kita hitung luas daerahnya sebagai berikut.
Lalu saya berikan fungsinya di sebelah sini sebagai berikut. Di sini ada nilai 3, X sama dengan 3. Lalu yang di sebelah kiri saya batasi di X sama dengan minus 1. Lalu fungsi ini adalah fungsi yang berbentuk fungsi yang berbentuk Y sama dengan 2X pangkat 2 dikurangi 8. Nah, kita melihat di sini ada dua daerah. Yang pertama adalah daerah yang di bawah. Lalu yang kedua adalah daerah yang di atas. Yang di bawah saya tulis angka 1, yang di atas saya tulis angka 2. Lalu ini dia melewati nilai X sama dengan 2. Jadi ada integral min 1 sampai 3 untuk fungsi 2x kuadrat kurang 8 dx. Kita patut membagi integral ini karena yang satu di bawah yaitu integral min 1 sampai 2 untuk fungsi 2x kuadrat kurang 8. Lalu karena kita tahu dia di bawah, berarti kita otomatis menambah tanda minus di depan. Kita menambah tanda minus karena dia ada di bawah ya. Ini saya berikan luas pertama. Lalu nanti sebelah kanan saya berikan tanda luas yang kedua. Dia adalah integral dari 2 sampai 3. Lalu fungsinya saya taruh di sini 2x pangkat 2 kurang 8. Kita hitung masing-masing lalu kita jumlahkan. Minus dari 1/3 kali 2x pangkat 3 kurang 8x dipasang selangnya min 1 sampai 2. Kalau yang di sebelah kanan adalah sama juga 1/3 X pangkat 3 dikurangi 8, kita pasang selangnya 2 sampai 3. Lalu kita masukkan yang di depan sini adalah minus, ini minus untuk semua ya, sekali lagi. Lalu kita masukkan minus, masukkan ini jadi 2/3 dikali 2 pangkat 3 dikurangi 8 kali 2. Lalu dikurangi, kita tutup kurung lagi di belakang sini. Kita masukkan min 1 yaitu 2/3 dikali min 1 pangkat 3 dikurangi 8 dikali min 1. Ini saya hapus dulu. Lalu minusnya di sini. Lalu ada kurung yang besar. Ini jawabannya adalah 2 pangkat 3, 8, 8 kali 2, 16/3 dikurangi 16. Lalu ini disebut di belakangnya ada min 1 pangkat 3 min 1, min 1 kali 2/3 min 2/3 ditambah 8. Tentunya ini akan jawabannya negatif, sehingga kena negatif yang depan dia akan menjadi positif. Oke, kita lanjutkan. Ini kita biarkan saja di depan. Lalu ini minusnya kita kalikan ke dalam, sehingga diperoleh hasil positif 2/3 dikurangi 8. Kita memperoleh jawaban minus, lalu 16/3 tambah 2/3 itu adalah 18/3. Minus 16 kurang 8 itu minus 24. Kita samakan penyebut, minus 18/3. Lalu ini adalah 72/3. Nanti jawabannya adalah 72 dikurangi 18, itu adalah 54. Minus 54, kena minus di depan jadi positif 54/3. Ini untuk luas yang pertama. Selanjutnya kita fokus kepada luas yang kedua. Ini diteruskan menjadi seperti tadi jawabannya, yaitu 2/3
X pangkat 3 dikurangi 8X, batas selangnya adalah 2 sampai 3. Ini pasti jawabannya positif karena dia di atas. Gambarnya 2/3, masukkan 3 pangkat 3 kurang 8 kali 3 dikurangi tutup kurung di belakang 2/3 dikali 2 pangkat 3 dikurangi 8 kali 2 tutup kurung. Ini jadinya 3 pangkat 3 27 dibagi 3 9, 9 kali 2 18 dikurangi 24, lalu dikurangi yang di belakang 8 kali 2 16/3 dikurangi 16. 18 kurang 24 itu minus 6. Ini kalikan ke dalam, kita dapat jawaban minusnya kita kalikan ke dalam, minus 16/3 ditambah 16. Selanjutnya minus 6 ditambah 16 itu positif 10 dikurangi 16/3. Kita samakan penyebut, pastinya ini 30/3 dikurangi 16/3. Jawabannya adalah L2 adalah 14/3. Jadi luas daerah yang dimaksud pada gambar ini, luas total adalah 54/3 ditambah 14/3. 54/3 ditambah 14/3 yaitu 68/3. Satuan luas untuk daerah ini. Jadi ada satuan luas, bukan satuan panjang ya, satuan luas. Kita perhatikan sekali lagi, kalau Anda menghitung integral ini sebagai soal sebagai soal integral tertentu, maka kalian akan mendapatkan jawaban negatif karena hanya dihitung seperti langkah-langkah yang sebelumnya. Tetapi kalau dia merupakan soal luas daerah, maka Anda harus memperhatikan lokasi dia di mana. Jikalau dia berada di bawah sumbu X, berarti Anda wajib menambahkan tanda negatif, sehingga luas daerah yang di bawah tanda sumbu X ini bisa menjadi positif, dan dia ditambahkan dengan daerah yang di atas, sehingga jawabannya tetap positif. Hati-hati dalam menghitung. Ini adalah salah satu contoh introduksi pada luas daerah yang dibatasi pada satu kurva dengan nilai batas yang sudah ditentukan, yaitu min 1 sampai 3. Terdapat juga aplikasi integral luas daerah yang dibatasi oleh 2 kurva. Bisa juga 3 kurva dan lebih dari 3 kurva. Selain itu, ada juga aplikasi integral untuk menghitung volume benda yang tidak teratur. Kalau misalkan saya memberi balok di sini atau bola, Anda bisa menghitung dengan rumus baku volume untuk balok, untuk kubus, untuk bola. Tetapi kalau saya berikan semacam suatu kurva yang tidak teratur, lalu disuruh Anda untuk menghitung volumenya, maka itu terbentuk dari bagian atau bidang yang tidak teratur, sehingga menentukan volumenya itu akan menjadi sulit. Menggunakan integral adalah salah satu solusi yang wajib untuk dilakukan untuk menentukan volume benda yang tidak teratur bentuknya. Seperti batu. Kalau Anda melihat batu, bentuk batu yang tidak teratur itu, menentukan volumenya itu bisa menggunakan konsep integral karena bentuknya yang tidak teratur. Tentunya untuk benda-benda yang begitu sulit itu menggunakan komputasi. Selain itu, aplikasi integral juga digunakan untuk menghitung panjang kurva. Jadi kurva yang lengkung ini bisa dihitung panjangnya. Anda biasa menghitung panjang garis lurus ya, atau keliling lingkaran, ini garis. Tetapi yang lengkung seperti ini tidak ada rumus bakunya, sehingga bisa digunakan konsep integral. Demikian dulu introduksi tentang aplikasi integral.